Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Terima Praise and Worship Infinity. Bagaimana kabarnya? Semua luar biasa ya, kelihatan dari wajah-wajah yang luar biasa. Kita percaya Tuhan sudah ada di tengah kita, dan Tuhan sudah menanti-nantikan untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kita semuanya. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu kita bagi berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, boleh berikan shalom kanan kirinya dengan cara mengepal seperti ini. Karena selamat beribadah, selamat memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, haleluya. Kita percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Raja di segala Raja. Nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan, sementara kami memuji memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat praise and worship yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Sungguh tidak ada kasih setia-Mu seperti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Tuhan, mari katakan bersama-sama. Sungguh besar setia Kau katakan Tuhan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Pagi hari ini hanya satu nama yang kami memuliakan, hanya satu nama yang kami memilikikan, satu tujuan, yaitu memuliakan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan yang segala Tuhan. Bertahtalah atas kami Tuhan, bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ibadah tanpa kehadiran-Mu tidak ada artinya, Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Bersyukur di dalam Tuhan bahwa iman kami, hidup kami adalah didasari oleh karena percaya, bukan karena melihat. Meskipun secara kasat mata kami tidak melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 1-2 orang bersatu di dalam Engkau, asal ada unity, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan juga firman-Mu berkata bahwa Engkau bertahta dan pujian umat-Mu. Pagi hari ini kami rindu memuliakan nama-Mu, Yesus.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Cuma Tuhan katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Benar Tuhan. Dengan iman lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Katakan, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang selalu menepati janji-janji-Mu, yang selalu menepati firman-Mu Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Angkat suara sekali bersama. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat dan perkasa. Haleluya. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan sama-sama yuk. Come on. Yesus sumber sukacita kita. Yang percaya katakan amin. Tetap puji Tuhan, tetap Tuhan, karena firman-Mu
atas kita. Siapa sumber sukacita kita, saudara? Katakan Jesus. Terima kasih Tuhan untuk menjadi sumber sukacita kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan. Jemaat Tuhan katakan. Sukacita dalam Tuhan berlimpah. Sekali lagi sama-sama yuk. Sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Angkat tanganmu, katakan. Berlimpah. Berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ayo tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, masih kuat memuji Tuhan? Mana sorak-soranya saudara? Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Namanya Tuhan benarai dan kota benteng perlindunganku, Allah yang berkata, yang abai yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus kita dahsyat sekali. Bersama-sama nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya pada siap sampai selama-lamanya Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Bila pagi hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan lebih lagi dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku.
Setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat suara bersama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Benar Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kata bersama-sama. Sementara musik menyanyikan lagu ini dengan pelan-pelan, renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kasih setia Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Musim boleh berganti, bulan boleh berganti, tahun boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Pergantian tahun, pergantian bulan,
bukan menjadi alasan untuk Tuhan lupakan janjinya. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak seperti manusia yang mudah lupakan janjinya. Sehingga perlu alat bantu, perlu reminder untuk mengingatkan atas janji-janji yang pernah dia ucapkan. Tetapi tidak dengan Tuhan. Sekali Tuhan berfirman, Dia akan menepati janjinya. Asal kita percaya, asal kita tekun menantikan Tuhan, kita percaya Tuhan akan menggenapi janjinya dan firman-Nya tepat pada waktunya. Waktu yang terindah dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak sabar menanti janji Tuhan. Oleh karena itu banyak yang pindah agama, meninggalkan Tuhan, tidak mau gereja lagi, kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan gereja, hanya karena janjinya tidak segera digenapi, hanya karena apa yang diminta tidak segera diterima. Kecewa sama Tuhan. Pagi hari ini saya masih ada waktu 1, 2, 3 menit mengajak jemaat Tuhan, mari kita refleksi hidup kita sebelum kita mengakhiri bulan Januari ini. Masih ada kesempatan untuk mengubah hidup kita, hati kita, meluruskan hidup kita untuk selaras dengan Tuhan, selaras dengan firman-Nya, selaras dengan kehendak-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dengarkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Yesus. Ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan paradigma kami Tuhan. Kami rindu ibadah Praise and Worship Infinity ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang mengubahkan hidup, mengubahkan paradigma, mengubahkan karakter, untuk menjadi semakin mengenal Engkau, berjalan bersama-Mu, melakukan kehendak Bapa pada akhir zaman ini. Oh rasyaratan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah kami pribadi-pribadi, lepas pribadi Tuhan. Change our mind, change our heart. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Kita ratakan rasyaratan. Saya mau mengajak jemaat Tuhan, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Jangan pedulikan kanan kirimu, masing-masing fokus dengan Tuhan. Minta Tuhan jamah, minta Tuhan ubahkan hidup kita, minta Tuhan tuntun, minta Tuhan mengangkat. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Bapa. Oh
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Angkat suara bersama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Lebih luas dari samudra, kami percaya firman-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah, kebaikan-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang mengubahnya Bapak Pendeta Rantau. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, kesehatan. Biar melalui hamba-Mu, Engkau sendirilah yang mengajak umat-Mu. Ya. Urapi umat-Mu untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyimak, untuk memelihara firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat apa ya? Siang. Pagi apa siang? Pagi menjelang siang. Kalau saya masih selamat pagi, karena belum makan siang. Mari kita buka Mazmur 121. Mazmur 121. Kita akan membacanya bergantian, ayat demi ayat. Saya baca ayat 1, saudara bersama-sama baca ayat 2, gantian. Ada yang suka nanti saya membaca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Tidak ada ayat yang ganjil ya. Karena ayat yang ganjil artinya ayat yang aneh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga dari sarang Kalau Anda perhatikan judul Mazmur ini apa? Bukan. Itu bukan judul asli. Itu judul yang dibilang oleh Lembaga Kitab Indonesia yang menerjemahkannya.
Ya, judul aslinya adalah nyanyian siara. Jadi Mazmur 121 adalah nyanyian siara. Dan ada berapa nyanyian siara di Mazmur ini, di kitab Mazmur? Ayo, periksa aja, mulai dari Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 135. Semuanya dimulai dengan judul nyanyian siara. Berarti ada berapa itu? Ayo, hitung aja sendiri. Pokoknya dimulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134, bukan 35, 34. Apa itu siara? Siara bukan siara kuburan. Kata siarah artinya mendaki, naik. Maksudnya adalah nyanyian pada waktu orang Israel naik. Naik kemana? Naik ke Bukit Sion. Dalam hukum Taurat dikatakan bahwa pada hari raya tertentu, semua orang Israel mulai 12 tahun ke atas harus merayakannya di Yerusalem, di Bait Allah. Ingat gak ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun kan? Untuk pertama kalinya Tuhan Yesus pergi merayakan Paskah di Yerusalem. Dan setelah perayaan itu selesai, Yesus tertinggal di Bait Allah kan? Tahu gak ceritanya? Nah, kalau tahu itu siara. Dan perjalanan siara itu bisa berhari-hari. Kalau desa-desa yang dekat-dekat di Yerusalem, mungkin beberapa hari, sehari aja udah sampai. Tapi dulu tidak. Dari Nazaret ke Yerusalem itu bisa berhari-hari. Zaman dulu belum ada mobil, belum ada kereta api, belum ada pesawat. Paling-paling udah kedelai. Kalau mau cepat-cepat keledai jadi kedelai. Jadi Tuhan Yesus begitu. Nah, pada waktu orang Israel mendaki ke Bukit Sion, itulah mereka menyanyikan antara lain Mazmur 121 ini. Nah, Mazmur 121 ini dinyanyikan menurut para penafsir, dinyanyikan setelah orang-orang Israel yang bersiara itu selesai beribadah di Bait Allah. Jadi ketika mereka berada di dalam Bait Allah, ketika mereka berada dalam persekutuan dengan Tuhan, suasananya damai, tenang, syahdu. Dan begitu keluar dari Bait Allah, ketika mereka berdiri di pintu Bait Allah, mereka melihat gunung Libanon yang tinggi, ya. Lalu mereka bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi begitu keluar dari Bait Allah, berdiri di pintu, menengok keluar, ada gunung yang tinggi. Lalu dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu kenapa menyusul perkataan, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu berarti bahwa gunung itu dilihat sebagai sesuatu yang mengancam. Gunung itu adalah sesuatu yang menakutkan. Sehingga dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu dijawab sendiri, ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ayat 2. Dalam Mazmur itu ada nyanyian berbalasannya. Ada satu grup menyanyikan satu baris, grup lain menjawabnya. Jadi ada yang menyanyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Lalu dijawab oleh grup yang lain, pertolonganku ialah dari Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi. Jadi isi Mazmur ini juga semacam tanya jawab ya. Dan saya kalau berkhotbah juga selalu memakai metode tanya jawab ya. Saya kalau berkhotbah senang sekali memakai metode tanya jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri. Kenapa jawabannya adalah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa misalnya dia tidak bilang gini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang Maha Kasih, atau pertolonganku dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi mengapa dikatakan pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Itu kaitannya dengan gunung tadi. Ketika gunung itu dilihat sebagai ancaman, maka jawabannya ialah Tuhan yang menjadikan gunung itu. Kalau gunung itu mengancam saya, maka saya yakin bahwa gunung itu tidak usah menakutkan saya, karena gunung itu dibikin Tuhan, kan? Ngerti nggak sih? Ya. Saya ngomong orang. Kan bisa saja dikatakan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kasih, kan? Ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik. Tapi dengan sadar pemazmur mengubah Mazmur dengan mengatakan pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Artinya sekalipun gunung itu menakutkan, gunung itu tidak berdaya karena gunung itu diciptakan oleh Tuhan. Amen. Baru ayat-ayat berikut dia mulai menjabarkan, ya, Tuhan itu adalah penjaga yang tidak terlelap, tak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak tertidur. Tuhan yang menjaga kita itu Tuhan yang tidak pernah tertidur. Saya pernah diminta mimpin persekutuan doa ibu-ibu di kompleks Kopassus Cipayi Jantung. Kan begitu masuk, ada pos kecil, ada tentara berdiri dengan senjata lengkap. Ya, kita nggak lapor di situ, lapornya nanti di pos yang agak besar di dalam. Tapi ketika saya lewat pos kecil itu, saya hanya tunduk gini, permisi. Tapi tentara itu siap, tegak terus begini. Dia nggak merespon sapaan saya. Saya perhatikan, ternyata sambil berdiri tegak, dia tertidur lelap. Terus saya ingat Mazmur ini kan, Tuhan menjaga kita tidak pernah tertidur. Amin. Tidak pernah terlelap. Kemudian Mazmur ini juga merefleksikan pengalaman bangsa Israel dulu ketika nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Sehingga dia katakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Itu refleksi dari pengalaman mereka ketika keluar dari Mesir. Pada siang hari mereka ditutup oleh tiang awan, dan pada malam hari oleh tiang api. Baru klimaksnya adalah ayat 8. Dan sebenarnya Mazmur ini seluruhnya bermuara di ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Sebenarnya kata keluar masuk itu sudah mencakup seluruh dimensi hidup kita. Keluar masuk. Tadi kan saya jelaskan kan, keluar dari bait Allah masuk ke dunia kan? Keluar dari situasi yang tenang dan damai masuk ke dunia yang berbahaya. Tuhan ada di situ. Sekarang kita mau merefleksikan kata keluar masuk ini. Saya mengajak saudara untuk merefleksikan makna kata keluar masuk. Kata keluar masuk ini mencakup 3 dimensi dari kehidupan kita. Pertama, dimensi waktu. Kita keluar dari tahun 2021, sekarang masuk 2022 kan? Ya. Keluar dari hari Senin, sekarang masuk hari Selasa. Ya. Nanti keluar hari Selasa, masuk hari Rabu. Sebentar lagi keluar Januari, masuk Februari. Jadi kata keluar masuk mencakup
Pertama-tama dimensi waktu. Ibu keluar dari rumah jam berapa tadi? 10.30. Ya mana ketenge. Saya keluar jam 10, masuk jam 11 di sini. Dimensi waktu. Kita keluar dari satu waktu, memasuki waktu yang lain, Tuhan ada di sini. Amin. Kedua, dimensi tempat. Saya keluar dari rumah, masuk mobil kan? Keluar dari mobil, masuk di Infinity. Sambil bunyi, ini kasih tahu aja. Sambil bunyinya HP saya tertinggal. Kan saya pas mau turun, ibu telepon kan? Habis telepon saya taruh di blok kursi, langsung nyamper tas turun. Semoga supir saya agak jauh-jauh. Kok jadinya ke sana sih? Dimensi tempat. Oh, dimensi tempat, betul. Ya, dimensi tempat. Anda keluar dari rumah Anda tadi, masuk ke mobil kan? Nanti sebentar kita keluar dari sini, masuk ke tempat lain. Ketiga, dimensi situasi. Keluar dari sakit, masuk ke sehat kan? Bisa juga ke makin sakit. Keluar dari gak punya duit, masuk ke jadi gak punya duit lagi. Pokoknya kata keluar masuk itu mencakup dimensi, ya, dimensi waktu, dimensi tempat, dimensi situasi. Artinya apa? Tuhan selalu ada bersama dengan kita kapan saja, di mana saja, bagaimanapun keadaannya. Amin. Kita sudah keluar dari corona biasa, baru masuk corona delta kan? Sekarang masuk lagi corona, habis Omicron. Makanya hafal bahasa Yunani gitu. Soalnya nama-namanya dari abjad Yunani ya, alfa, beta, gamma, delta, Omicron, Piro, Sigma, Tau. Dan abjad sebenarnya yang paling terakhir apa ya? Sinetron lah. Abjad yang paling terakhir itu Omega. Kita nggak tahu nanti muncul lagi varian apa kan? Ya. Tapi Mazmur ini berkata, Tuhan menjaga keluar masuk. Amin. Karena kita keluar dari 2021, masuk 2022. Saya mau tanya dulu, kalau sudah saya jawab sendiri. Pernah nggak saudara merenungkan, kenapa kita Natalan dulu baru tahun baru? Saya tanya apa artinya? Saya tanya pernah nggak merenungkannya? Kalau nggak pernah, ngaku aja. Saya pernah nanya di gereja kami, pernah nggak sama persekutuan pemuda? Pernah nggak kalian merenungkan kenapa Natalan baru tahun baru? Ada anak muda jawabnya begini, dari sononya udah gitu Pak. Saya bilang itu malas berpikir. Begini sederhana, saya ada makna simbolik. Desember kita terima dia kan? Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau beserta dengan dia yang beserta kita itu kita masuk tahun baru. Artinya ketika kita masuk tahun baru kita nggak sendirian. Itu makna simbolik sederhana kan? Kecuali 25 Desember ada bilang dia, saya terima kau Immanuel, Allah beserta kita. 31 Desember ada bilang sama dia, dadah. Masuklah kau ke tahun baru sendirian kan? Matilah kau. Lalu kalau dikatakan di tahun baru, apanya yang baru? Ayo. Mataharinya masih sama. Ya kan? Coronanya masih sama. Utang. Sama. Jerawat.
Yang baru cuma kalender. Tahu nggak Januari itu nama dewa siapa ya? Kalender ini yang disebut Tarikh Masehi ya. Tapi sebenarnya bukan kalender Kristen. Kalender ini aslinya bukan dibikin orang Kristen. Kalender ini bersumber dari kalendernya orang Romawi. Makanya nama bulan-bulan itu mengikuti nama dewa-dewa mereka. Januari itu dewa Janus. Dewa Janus itu dewa masa lampau dan dewa masa depan. Makanya dewa ini punya dua wajah. Satu nengok ke belakang, satu nengok ke depan. Cocok Januari kan? Iya. Nengok ke tahun lalu, satu lagi nengok ke tahun depan. Kalender ini dibikin oleh orang-orang di belahan bumi utara yang mengenal 4 musim. Bukan dibikin daerah tropis kayak kita. Kalau dibikin daerah tropis cuma 2 musim kan? Kemarau sama banjir ya kan? Nah, bulan Februari itu salju menutupi permukaan bumi. Ini yang saya pernah baca ya. Salju menutupi permukaan bumi. Bumi putih bersih. Dan orang-orang di belahan bumi utara, khususnya orang-orang Romawi, yakin bahwa pada waktu itu yang menguasai waktu adalah dewa kebersihan. Pada waktu orang membersihkan kuil, membersihkan rumah dan seterusnya. Namanya dewa Februa. Jadi dewa Februa itu dewa kebersihan. Dewanya para cleaning service. Bulan Maret salju banyak sekali, badai salju menghantam bumi. Lalu mereka kasih nama menurut dewa Mars, dewa perang. Bulan April salju mulai mencair, mulai tumbuh tunas ya. Lalu mereka kasih nama menurut dewa perbaruan, dewa Apirit. Bulan Mei musim semi, bumi sudah cantik lagi ya. Lalu mereka memberi nama menurut nama putri dari dewa Atlas. Dewa Atlas itu dewa yang membangun bumi ya. Pernah lihat nggak ada buku Atlas gambar dewa lagi pikul bola bumi kita kan? Iya. Nah itu dewa itu namanya dewa Atlas. Tulang ini namanya tulang Atlas. Jadi menurut mitologi Romawi itu bumi kita ini dipikul oleh dewa yang namanya dewa Atlas. Gempa berarti dewanya lagi pegel. Putrinya bernama Dewi Maya. Katanya cantik sekali. Saya nggak pernah ketemu sih. Bulan Juni musim panas. Eropa kan panas bulan Juni kan. Mereka kasih nama menurut nama Dewi yang paling hot, Dewi Juno. Dewi Juno itu adalah istrinya bosnya para dewa. Nah, kesononya lagi sudah habis nama dewa-dewi yang mengurus waktu. Lalu mereka kasih nama menurut nomor urut. Bulan berikut dikasih nama September. September artinya bulan 7. Bahasa Latin, Septem artinya 7. Bulan 8, Oktober, Oktem. Ayo 1 oktav berapa not? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1 oktav 8. Oktav itu 8. November itu 9. Desember itu 10. Ingat gak? Desimal kan? Desimeter. Itu Desember itu 10. Desi Ratnasari. Enggak. Jadi kalender ini dulu aslinya cuma 10 bulan. Ketika kalender ini mulai diterapkan oleh Paus Gregorius dan setelah ditetapkan Natal jatuh pada 25 Desember, baru dihitung ternyata kalender ini tekornya 62 hari. Coba saudara itu 1 tahun itu di luar Agustus dan Juli dan Agustus, tekornya 62 hari.
Lalu 62 hari ditambahkan di kalender itu, dikoreksi. Tapi tidak ditambah di belakang. Sebab kalau ditambah di belakang, tanggal Natal mesti diubah. Iya. Dan kalau ditambah di belakang namanya 11 bear, 12 bear, kan itu. Lalu ditambah di tengah. Bulan Juli dan September di split. Masuklah 62 hari itu. Dipakailah nama 2 kaisar Romawi. Julius Caesar dan Augustus Caesar. Kaisar Julius dan Kaisar Augustus. Akibatnya bulan 7 mundur menjadi bulan 9. Tapi namanya tetap September. Dan itulah sebabnya kenapa bulan Juli dan Agustus jumlah harinya sama. Karena 62 nggak bisa dibikin 30, 31. Jadi kalau ditanya, kenapa Juli dan Agustus sama? Bukan karena bau-bau jari kita. Tapi itu cerita mengenai kalender. Tapi intinya adalah Tuhan tetap ada. Amin. Bersama kita kapan saja. Amin. Amin. Tapi juga di mana saja. Dan dalam situasi apa saja. Itulah seperti saya katakan tadi, ayat 8 ini adalah klimaks dari Mazmur itu. Tuhan menjaga kita kapan saja, di mana saja, situasi apa saja. Dan kalau kita katakan bahwa Tuhan menjaga kita, itu ya dan amin. Bagi Tuhan, ya, amin. Masalahnya ada pada kita. Apa respon kita kalau kita yakin bahwa Tuhan menjaga keluar masuk kita? Apa sikap kita kalau kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, menjaga kita keluar masuk kita? Satu, kita mesti yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan bukan Tuhan cuma ada, Dia ada, tapi kita mesti yakin bahwa Dia mampu. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa Dia peduli. Tuhan ada, tapi kalau nggak mampu, ayo, percuma kan? Dia ada, Dia mampu, tapi kalau Dia nggak peduli, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada karena Dia maha ada. Kita yakin dia mampu karena Dia maha kuasa. Tapi lebih dari itu, kita yakin Dia peduli karena Dia maha kasih. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa bedanya kalau Tuhan ada bersama kita? Apa bedanya kalau Tuhan menyertai kita, masuk keluar kita? Dan kalau Tuhan tidak ada bersama kita? Apa bedanya kalau Tuhan ada di keluarga Anda, di rumah tangga Anda, dan kalau Tuhan tidak ada di rumah tangga Anda? Saya pernah membaca sebuah tulisan. Tulisan itu merumuskan bedanya kalau Tuhan ada di keluarga kita, di rumah tangga kita. Apa bedanya dengan kalau Tuhan tidak ada di rumah tangga kita? Perbedaan itu dijabarkan dengan sejumlah kata dalam bahasa Inggris yang semuanya dimulai dengan huruf H. Huruf H. Tahu H? Sesudah G. Tulisan itu bilang begini, kalau Kristus tidak ada dalam keluarga kita, maka keluarga kita begitu start dimulai dengan H pertama. Home sweet home. Home sweet home. Tapi karena Tuhan tidak hadir, lama kelamaan home sweet home itu merosot menjadi just H kedua, hotel.
Ayo, apa beda hotel dan home? Apa beda hotel dan rumah tangga? Ayo. Jawab sendiri. Hotel itu check in, check out suka-suka. Iya. Rumah tangga enggak. Sekali check in susah check out, ya kan? Kalau Anda menikah sudah check in namanya kan? Itu udah susah check out. Tapi karena Kristus tidak hadir, lama kelamaan check in check out gampang kan? Iya. Dan kalau dibiarkan terus, dia merosot hati menjadi hak ketiga, hell. H-E-L-L. Ngomong saya Inggris ke orang-orang itu. Hell, neraka. Tapi kalau Kristus hadir dalam rumah tangga Anda, kalau Tuhan ada dalam rumah tangga Anda, pasti mulai H pertama kan? Home sweet home. Apakah home sweet home berarti tidak ada kesulitan? Ada. Tapi jangan takut. Karena Kristus hadir, maka selalu ada H kedua, hell. Tahu hell? Hell. Hell. Dan karena ada hell, maka selalu ada H ketiga, home. Home. Hope. Dan karena itu selalu ada H keempat, happiness. Amin. Amin. Saya pernah berkhotbah di sebuah gereja, saya khotbahkan juga sebahaya itu ya. Habis khotbah salaman di pintu, ada ibu bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak tambah satu hal lagi? Dalam hati saya, buku yang saya baca cuma segitu, Bu. Oke deh Bu, jadi hal satu lagi apa? Dia bilang begini, kalau Kristus tidak hadir, home sweet home merosot menjadi hotel, merosot lagi menjadi hell. Ujung-ujungnya apa? Hantu gentayangan dalam rumah tangga ya. Sebenarnya kalau Kristus hadir, home sweet home, ada problem selalu ada hell, kan? Ada hope, ada happiness. Dan ujung-ujungnya adalah hahaha. Tahu ada ibu ada satu ditambah lagi tambah. Kalau Kristus hadir tambah satu hal lagi Pak. Saya tanya apa Bu? Heaven. Kan sana kan hell kan? Iya. Sini kan heaven. Tahu ada ibu batak satu sebelah lagi. Satu hal lagi kalau Kristus hadir. Apa Bu? Heaven. Jadi heaven itu bahasa apa kan? Jadi Kristus hadir. Tuhan menjaga keluar masukmu. Oleh karena itu sekali lagi, apakah kita yakin bahwa Tuhan ada? Pengakuan bahwa Tuhan menjaga keluar masuk kita bukanlah pengakuan yang netral. Pengakuan yang netral artinya pengakuan yang tidak punya dampak apa-apa buat saya. Begini, contoh ya. Saya mengaku Monas itu tinggi kan? Emasnya 48 kg kan? Saya juga hafal berapa kilogram itu. Ya. Tapi itu pengakuan yang netral. Mau tinggi ke berapa kilo ke? Pengaruhnya buat saya nggak ada kan? Iya. Gaji saya tetap begitu kan? Prinsip saya tetap begitu. Tapi ketika kita mengaku Tuhan menjaga keluar masuk kita, itu bukan pengakuan yang netral. Pengakuan itu harusnya berdampak buat kita. Amin. Dampaknya apa? Ya sederhana saja. Ya, apapun yang kamu lakukan, kapanpun kamu ada, dimanapun kamu berada, ya, jangan lupa mencari wajahnya selalu.
Amin. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dengan melibatkan Tuhan, barulah kita mengalami kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Ya, satu-satunya jalan, punya hubungan terus dengan Dia. Contoh, lampu ini bisa bercahaya kan? Karena apa, ayo? Ya, dia ucapkan dari situ saya tahu tuh. Iya, karena kabel yang nyambung dia ke sumbernya tersambung dengan baik kan? Lampu ini bukan sumber cahaya. Sumbernya adalah pembangkit listrik kan? Apa di mana ya? Saya bukan orang pelet sih. Pokoknya kabel yang nyambung dia ke sumbernya tersambung dengan baik kan? Gitu. Nah, kita akan mengalami penyertaan, penjagaan Tuhan selama hubungan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Dan hubungan dengan Tuhan yang paling standar apa yo? Dua, firman dan doa. Dengan firman Tuhan bicara kepada kita dan kita dengar, ya kan? Dalam doa kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Itu kabel ini kan dua kan, positif negatif kan? Nah, apakah orang yang banyak berdoa otomatis rajin firman? Belum tentu ya. Ada orang rajin doa tapi malas firman. Tapi menurut saya orang yang rajin firman otomatis rajin doa. Maka saya bertanya, di antara saudara-saudara yang hadir siapa sudah tamat baca kitab? Satu, dua. Di gereja kami ada anak muda yang aneh sedikit. Yang tadi jawabnya itu dari sononya gitu. Oke, saya tanya, di antara kalian siapa sudah tamat baca kitab? Anak-anak muda yang rajin-rajin, gak ada yang angkat tangan. Anak tadi itu angkat tangan. Kata jadi, kapan kamu tamat? Dia bilang gini, Pak Pendeta gampang. Saya baca Kejadian, lalu Wahyu. Dia baca Kejadian, berjalan ke Wahyu. Tamat. Bolong di tengah. Terus sekarang Alkitab udah banyak ya. Tahun 80-an itu ya sempat terjadi kelangkaan Alkitab. Sudah tahu. Dan sekarang ada Alkitab elektronik ya, jadi sudah tahu Pak LAI sekarang mengalami kesulitan pemasaran Alkitab ya. Dengan adanya Alkitab digital ya. Dulu Alkitab ini mahal. Tapi sebenarnya setiap kali saudara memberi satu Alkitab, saudara sudah diskon 40%. Dulu. Tahu nggak yang mahal Alkitab itu apa? Kertasnya. Pada waktu itu, Indonesia belum punya kertas setipis ini, dicetak bolak-balik tidak tembus pandang ya. Jadi waktu itu kertas masih impor. Untunglah pemerintah memberi bebas biaya masuk. Maka kita ringan harganya. Bayangkan kalau cetak pakai kertas kita HVS 90 gram. Akibatnya kita tebalnya gini. Ibu kerja bawa koper baru firman. Kan saya tanya lagi, orang Kristen itu mesti berdoa berapa kali sehari? 3 kali sehari sesudah makan. Alkitab mengatakan berdoa senantiasa. Saya lebih senang terjemahan lama, lebih harfiah, lebih cocok dengan bahasa aslinya. Berdoa dengan tak berkeputusan. Maksudnya doa non-stop. Orang mesti doa non-stop. Apa artinya doa non-stop?
24 jam tutup mata lipat tangan untuk teman kami. Matilah kau. Untuk memahami itu mari kita lihat bahwa doa itu punya dua dimensi. Maaf ini masker suka melorot karena hidung saya mancung ke dalamnya. Doa itu punya dua dimensi, dimensi hakikat dan dimensi liturgis. Dimensi hakikat itu begini, sambil cuci piring ibu bisa doa. Ya. Sambil mengemudi bapak bisa doa. Doa liturgis itu butuh waktu tertentu, tempat tertentu, sikap tubuh tertentu, dan kata-kata tertentu. Jadi waktu mengemudi jangan doa liturgis. Amin di God kan? Waktu mengemudi berdoa yang hakikat kan? Sampai di kantor doa liturgis. Waktu bekerja lagi berdoa yang hakikat kan? Makan siang berdoa liturgis. Bekerja lagi berdoa hakikat. Mau pulang berdoa liturgis dan seterusnya. Kalau Anda lakukan itu, Anda sudah berdoa non-stop. Artinya hubungan dengan Tuhan tidak pernah terputus. Lampu ini tetap bercahaya karena kabelnya tersambung terus. Minimal tombolnya harus tetap on kan? Oleh karena itu, saya tutup perenungan dengan mengucapkan memasuki tahun 2022, masuk tahun baru ini, hubunganku dengan Tuhan tetaplah on. Amin. Cuma seringkali hubungan kita dengan Tuhan tidak on. Oh on. Jadi, saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan selamat on. Dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapa di surga, hamba sudah selesai mengajarkan firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini, menumbuh kembangkannya, juga pengajaran ini berdampak dan menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan di persekutuan doa Praise and Worship Infinity ini yang sudah mendengarkannya. Seberapa banyak yang diterima, dipahami, dan direnungkan, kiranya Roh Kudus membuatnya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sudah saatnya kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kami mengundang hambanya Bapak Hari Sandi untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kesehatan hati masuk perjamuan. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk kami dan bersalih, ampuni dosa kami. Mari saudara, kita promosikan anggaran kita. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Bapa, tubuhmu ini yang terpaku di kayu salib, yang menebus dosa kami, yang mengampuni kami, yang menyelamatkan kami. Kami percaya Bapa, tubuhmu ini Bapa, yang membawa kami masuk dalam kerajaan sorga. Kami percaya Bapa, nama kami tercatat dalam buku di sorga. Kami makan tubuhmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kasih, kita akan bersama kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, darah-Mu ini Bapa yang mensucikan kami, yang menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat bijaksana bertambah-tambahkan kepada kami setiap hari Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan darah-Mu ini Bapa, kami dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari penyakit apapun di luar sana. Hidup kami berguna, bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minum darah-Mu ini. Amin. Amin. kebenaran firman-Mu, dan kami juga bersyukur untuk terjemahan kudus yang sudah kami terima Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rap sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati Pak. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapak, kami bersyukur buat berkat-Mu yang Kau curahkan, yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap rupiah, setiap persembahan yang akan kami mau berikan di hadapan-Mu. Kiranya boleh menjadi korban yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi Bapak Ibu. Sementara memberikan persembahan, saya rindu menyaksikan satu pujian lagu terbaru yang Tuhan percayakan untuk saya tulis dengan judul Ku Percaya Akan Kehendak-Mu. Ku percaya akan rencana-Mu. Boleh ditampilkan dulu di YouTube channel Andres Worship. Silakan. Lagu Ku Percaya Akan Rencana-Mu ini Tuhan kasih kan? Nggak ada gambarnya ya? Ada nggak gambarnya? Oke. Oke, agak ada loadingnya. Oke, tidak ada masalah. Ya udah. Ku
yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan, yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, semoga lagu ini memberkati kita semua ya Bapak Ibu semuanya. Jadi lagu ini saya yang menulis itu tahun 2021 yang lalu, dan ini boleh dinyanyikan di gereja-gereja free ya. Maksudnya tidak perlu izin, kan sekarang kan banyak ada gereja dan beberapa pencipta lagu harus izin dulu dan harus bayar. Kemarin kaget ada penulis lagu di suatu gereja karena nyanyikan lagu yang sudah cukup terkenal terus bayar 6 juta kalau nggak salah, kan untuk berapa bulan gitu ya. Jadi ini jadi suatu lahir dari kegelisahan saya juga untuk boleh menjadi berkat buat gereja-gereja, persekutuan doa, untuk boleh menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan free, nggak perlu bayar ya. Puji Tuhan, kita boleh berikan berkat buat Tuhan. Saya cuma minta tolong untuk bantu like, subscribe-nya aja, dan mungkin bisa bantu share kalau supaya teman-teman bisa juga diberkati. Nah, latar belakang lagu ini sebenarnya itu lahir dari situasi yang ada di sekeliling kita. Kita seringkali, benar nggak, kita udah 2 tahun pandemi ini mau sampai kapan, benar nggak? Tadi khotbahnya Bapak Pendeta Raprap, habis ini mau apa lagi ya, gitu kan, habis Omikron apalagi, terus habis itu ini sampai kapan ekonomi gitu kan, terus bagaimana kerjaku, bagaimana bisnisku, bagaimana rumah tanggaku, mau sekolah masuk keluar ya, mau PTM aja susah gitu, atau kadang-kadang mau PTM juga kita bingung sebagai orang tua kan. Nah, keadaan seperti itu Tuhan langsung ingatkan, wah kita ini harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa, tanya sama Tuhan. Waktu itu Presiden Worship Infinity ini melakukan suatu langkah yang benar, yang tepat. Saya lihat di foto juga mengadakan doa semalaman yang berapa waktu yang lalu ya. Saya lihat fotonya mereka sujud di hadapan Tuhan menanti, dan perkara sujud ini sebenarnya alkitabiah banget ya. Bangsa Israel bahkan dari zaman Abraham pun mereka selalu kalau apa-apa sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati. Orang agama sebelah kita itu sebenarnya meniru ya. Nah, kadang-kadang kita nih sebagai orang Kristen, kita udah kekinian, kita kadang-kadang kita gengsi untuk sujud gitu ya. Kita berdoa cuma karena kita zona nyaman, kita di kursi. Sebenarnya aslinya kita harus sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati ya. Dan Infinity sudah lakukan itu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Lakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari Bapak Ibu. Sujud di bawah kaki Tuhan, tanya sama Tuhan, buka hati kita, minta Tuhan tuntun. Kita tahu bahwa firman Tuhan memang benar, katakan bahwa hari-hari ke depan adalah hari yang jahat, tapi kita masih bisa ada suatu pengharapan. Amin. Tadi salah satu yang disampaikan Bapak Pendeta Rapat adalah tentang hope, tentang pengharapan. Meskipun ekonomi mungkin tidak bertambah baik, meskipun sekeliling kita mungkin banyak kendala, ada yang sakit, tetapi ada satu pengharapan. Kita percaya Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Tuhan tetap jagai kita, Tuhan tetap lindungi, Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Makanya di rapnya dikatakan, ku percaya akan rencanamu, rancangan damai sejahtera. Itu diambil dari Yeremia 29, saudara. Bahwa firman Tuhan berkata, aku merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan. Kita sering memperkatakan firman Tuhan itu, bahkan mungkin kita sudah hafal ayatnya. Kita mungkin juga, hamba Tuhan juga sering mengkhotbahkan tentang ayat firman Tuhan itu. Tetapi saya mau mengajak melalui lagu itu, biarlah kita terus bisa memperkatakan firman Tuhan. Ku percaya akan rencanamu, ku percaya akan janjimu. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari saya mau mengajak untuk kita boleh menyanyikan sama-sama. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saat ku tak mengerti semua yang kan terjadi, ku masuk ruang bahasa
suci, ku sujud menanti. Ku buka hatiku untuk dengar suaramu, nyatakanlah firman-Mu. Ku mau ikuti jalan-Mu Yesus, ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang tetap ada di dalam hati kami, Tuhan. Katakan bersama. Saat mudah mengerti semua yang tak terjadi, ku masuk ruang maha suci, ku sujud menanti. Buka hatiku untuk dengar suara-Mu, nyatakanlah firman-Mu. Ku mau ikuti jalan-Mu Yesus, ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan, sebab rancangan-Mu tidak sama dengan rancangan kami. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik buat kami, buat gereja kami Tuhan, buat Praise and Worship Infinity. Kami percaya dan kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Haleluya. Angkat suara bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan, yang terbaik, yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan, yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang memberikan pengharapan, yang memberikan masa depan yang penuh luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Saya mau melihat Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kami mau mengundang Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangannya. Oh, ada di tengah-tengah kita, boleh berikan tepuk tangan. Boleh bagian berdiri. Kami ingin menyambut
Ya, selamat datang, welcome home. Mungkin samping kanan kirinya bisa ucapkan selamat datang. Iya, selamat datang ya. Selamat datang saudaraku. Kami mengundang untuk terus hadir dalam ibadah Present Worship Infinity di tempat ini setiap hari Selasa jam 11 siang. Selamat datang saudaraku. Kami senang menyambutmu dari ucapan selamat datang dalam keluarga Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita akan satukan hati dalam doa syafaat. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Firman-Mu berkata ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran melalui hamba-Mu yang sudah kami dengar. Biar pengurapan baru, pewahyuan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Raprap, dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, banyak jiwa diselamatkan. Untuk bungkus keluarga hamba-Mu ini dengan darah Yesus, kemanapun hamba-Mu melangkah, tudung perlindungan-Mu ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Isandi, dan Ibu Agnes, Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati biar pengurapan baru turun atas hamba-Mu ini. Apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Berkati keluarganya, anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya, itu terbungkus dengan darah Yesus. Kami sehati berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia sembuh. Kami percaya Indonesia pulih. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Kalau saat ini merebak ada lagi virus corona, Tuhan kami minta perlindungan darah Yesus atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, diluputkan dari bencana maut ini, dari wabah penyakit Omikron dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan atas Indonesia, kami terima lawatan atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami lepaskan shalom atas Indonesia, keamanan perlindungan-Mu turun Tuhan. Sehati kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi, seluruh jajaran para menteri MPR, DPR, bahkan keamanan negara kami TNI Polri yang ada, sampai kepada pemerintah yang ada. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami tolak setiap orang-orang yang hendak meruntuhkan NKRI. Kami patahkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih keseluruhannya Tuhan, karena Engkau berdaulat atas Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati daerah kota wisata Cibubur ini Tuhan. Biar kuasa lawatan-Mu Kau nyatakan, banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati jemaat-Mu yang saat ini ada hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Kami percaya mereka tidak luput dari lawatan Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil alih dalam pekerjaan mereka. Tuhan balas berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengundang namanya Bapak Esa. Ajar
Ishak, dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pulanglah, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan dalam ibadah Praise and Worship Infinity setiap hari Selasa jam 11 itu. Tuhan memberkati.